First, let me introduce myself. My name is Nagisa Dunia Paja. You can call me Rere. I'm from Bina Putra Nusantara Vocational High School in Tasikmalaya City. Pada saat ini, saya akan menyampaikan pendidikan kesehatan perihal demensia pada lansia. Kalian pasti sering mendengarkan apa itu pikun. Pikun dalam bahasa medis dikenal juga sebagai demensia. Demensia merupakan penyakit di mana disebabkan oleh menurunnya fungsi kognitif pada otak karena alasan tertentu yang menghambat aktivitas keseharian dan aktivitas sosial. Setelah mengetahui apa itu demensia, mari sekarang kita mengenali 10 tanda gejala umum demensia. 1. Gangguan daya ingat. Seringkali lupa kejadian yang baru saja terjadi, lupa janji, menanyakan dan menceritakan hal yang sama secara berulang kali. 2. Sulit fokus. Sulit mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti lupa cara mengaplikasikan handphone, lupa cara memasak, dan lupa menutup pintu. 3. Sulit melakukan kegiatan familiar. Sulit untuk merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. 4. Disorientasi. Bingung akan waktu dan tempat seperti hari, tanggal, dan bulan, dan tempat di mana mereka berada. 5. Kesulitan memahami fisiospasial. Sulit untuk membaca, menentukan jarak, membedakan warna, dan tidak mengenali diri sendiri di cermin. 6. Gangguan berkomunikasi. Kesulitan untuk berbicara dan mencari kata yang tepat untuk menjelaskan suatu benda. 7. Menaruh barang tidak pada tempatnya, seperti lupa meletakkan sesuatu, bahkan curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut. 8. Salah membuat keputusan seperti memakai pakaian tidak serasi, memakai kaos kaki yang berbeda antara kanan dan kiri, dan tidak pandai merawat diri. 9. Menarik diri dari pergaulan, seperti tidak terlalu bersemangat untuk pergi bersosialisasi dan melakukan aktivitas atau hobi yang diminati. 10. Perubahan perilaku dan kepribadian, seperti emosi berubah menjadi drastis, menjadi bingung, curiga, depresi, takut, ataupun tergantung berlebihan kepada keluarganya. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kualitas hidup para lansia dengan demensia, yaitu dengan 4 pilar keperawatan ODD. Yang pertama-tama adalah aspek fisik. Aspek fisik adalah semua aktivitas yang melibatkan otot rangka. Aspek fisik terbagi lagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah leisure time atau yang kita kenal sebagai aktivitas rekreasi. Untuk aspek ini, kita dapat melakukan aktivitas seperti gardening, fishing, dan sebagainya. Yang kedua adalah domestik atau yang kita kenal dengan daily activity atau aktivitas keseharian. Untuk aktivitas ini dapat kita lakukan dengan menyapu rumah, mengepel rumah, melipat pakaian laundry, dan sebagainya. Yang ketiga adalah okupasional atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan para lansia. Yang keempat adalah transport atau semua aktivitas yang dilakukan dengan cara berpindah fisik, yaitu seperti walking atau berjalan. Yang kedua adalah aspek psikologis atau yang kita kenal sebagai kesehatan mental. Untuk aspek psikologis dapat kita lakukan dengan wujud penerimaan. Orang dengan demensia perlu merasa dimanusiakan oleh orang di sekitarnya. Sebisa mungkin kita sebagai orang di sekitarnya tidak menghilangkan peran orang demensia tersebut. Yang
ketiga adalah aspek sosial. Orang dengan demensia harus berkumpul baik dengan keluarga dan temannya untuk mengembalikan fungsi sosialnya, karena semakin banyak komunitas maka para lansia akan berinteraksi dengan baik, serta untuk mengembalikan fungsi sosialnya. Yang keempat adalah aspek spiritual. Untuk aspek ini dapat dilakukan salah satunya dengan wujud pemberian siraman rohani kepada lansia sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Apakah demensia dapat disembuhkan? Yang bisa dilakukan hanya memperlambat proses penurunannya dan mengobati beberapa gejalanya. Apakah demensia dapat dihindari? Yang bisa dilakukan adalah 1. Kurangi faktor resiko penyebab penyakit demensia. 2. Ikuti pola hidup yang sehat. 3. Latih fungsi otak secara rutin. Yang keempat, bersosialisasi dengan baik. Penting untuk mengetahui cara-cara mengurangi risiko terkena penyakit demensia Alzheimer dengan cara cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Jangan asap rokok. R. Rutin aktivitas fisik dan spiritual. D. Diet yang seimbang. I. Istirahat yang cukup. K. Kelola stres dan bersosialisasi. Mari kita mengurangi faktor risiko terjadi penyakit demensia dengan menerapkan pola hidup yang sehat, berolahraga secara teratur, makan dengan gizi yang seimbang, dan aktivitas secara produktif. Thanks for your attention. Hope it is useful. Arigatou gozaimasu. Amregisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.